bertemu kembali di channel Pelangi Jimbaran. Pasti kalian sudah siap-siap untuk belajar kan? Kalau sudah siap, buku dan perlengkapan belajarnya disiapkan. Kalau sudah, sebelum belajar berdoa terlebih dahulu. Nah, sambil itu kalian menyaksikan pembelajaran untuk hari ini. Nah, selamat menyaksikan video pembelajaran hari ini. Om Swastiastu. Rahajang semangat anak untuk pelajaran agama Hindu kelas 6. Pada hari ini kita akan membahas tentang mengenal ajaran Pancasrada. Ini adalah merupakan pelajaran pada pelajaran yang kedua. Nah, anak-anak sekarang sudah semuanya dapat buku ya. Nah, untuk pelajaran yang pertama tentang Bhagavad Gita, minggu yang lalu sudah buku menjelaskan dengan singkat. Nah, karena sekarang anak-anak sudah mendapatkan buku, anak-anak bisa dibaca-baca lagi ya bukunya di bab 1. Nah, kita sekarang lanjut saja ke pelajaran yang kedua, yaitu mengenal ajaran Pancasrada. Kita lanjut ya anak-anak ya. Nah, ajaran Pancasrada sebagai penguat keyakinan. Keyakinan agama Hindu. Ajaran Hindu adalah suatu kepercayaan dan keyakinan terhadap ajaran-ajaran suci yang diwahyukan oleh ide Sang Hyang Widiwasa. Nah, ajaran Hindu ini dibagi menjadi 3 bagian yang dikenal dengan 3 kerangka dasar agama Hindu. Nah, apa saja yang bagian dari 3 kerangka dasar agama Hindu? Nah, itu ada 3 ya. Yang pertama itu tatwa. Tatwa itu adalah filsafat. Yang kedua, susila adalah etika agama. Dan upacara adalah ritual dalam agama ya. Ritual itu adalah persembahan. Nah, kita lanjut. Selain 3 kerangka dasar agama Hindu, kita sebagai umat Hindu juga mengenal dengan 5 keyakinan umat Hindu yang dikenal dengan yang disebut dengan Pancasrada, di mana Panca itu artinya 5, Srada itu adalah keyakinan. Jadi Pancasrada itu adalah 5 keyakinan umat Hindu. Nah, di mana pembagian dari Pancasrada itu adalah yang pertama itu adalah Widi Tatwa atau Widi Srada. Widi Tatwa atau Widi Srada adalah kepercayaan terhadap adanya ide Sang Hyang Widi atau Brahman. Yang kedua, Atma Tatwa atau Atma Srada adalah kepercayaan bahwa semua makhluk hidup yang ada di muka bumi ini memiliki Atman, di mana Atman pada manusia, Atma yang menjiwai manusia itu disebut dengan jiwatman. Atma yang menjiwai hewan itu disebut dengan janggama. Dan Atma yang menjiwai tumbuh-tumbuhan disebut dengan stawara. Itu adalah pembagian daripada Atma. Yang ketiga, pembagian dari Pancasrada itu adalah Karma Pala Tatwa atau Karma Pala Srada. Nah, Karma Pala Tatwa atau Karma Pala Srada adalah percaya dengan adanya hukum karma pala, hukum sebab akibat. Ya, apa yang kita tanam itulah yang akan kita hasilkan. Nah, untuk itu kita sebagai manusia yang memiliki tri pramana, yang memiliki bayu, sabda dan idap, yang mempunyai pikiran, hendaknya kita harus selalu berbuat kebaikan ya. Kita adalah makhluk yang paling sempurna. Kita lanjut anak-anak. Bagian yang keempat itu adalah Punarbawa Tatwa atau Punarbawa Srada. Adalah kita percaya bahwa kelahiran itu
akan bisa berulang-ulang yang disebut dengan reinkarnasi sesuai dengan karma yang kita perbuat juga ya. Yang kelima itu adalah moksa tatwa. Ya. Moksa tatwa atau moksa srada itu adalah percaya dengan adanya moksa. Nah, itu adalah merupakan bagian-bagian daripada Pancasrada. Nah, sekarang kita ke contoh bagian daripada Pancasrada ya anak-anak ya. Contoh yang pertama itu adalah keyakinan akan keberadaan ide Sang Hyang Widi-Wasa. Nah, kita meyakini bahwa ide Sang Hyang Widi-Wasa itu adalah Tuhan yang Maha Esa, ya, dengan adanya ide Sang Hyang Widi-Wasa. Sehingga kita sebagai umat beragama Hindu akan melakukan persembahyangan, dan di samping itu kita juga melakukan yatnya atau ritual. Ya, yatnya atau ritual ini merupakan persembahan yang berupa sesajen ya, bisa kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari maupun pada hari-hari raya besar keagamaan. Ya. Nah, selain itu, meyakini keberadaan Sang Hyang Widi bisa melalui dengan tri pramana. Ya, di mana pembagian daripada tri pramana ini yaitu yang pertama adalah agama pramana atau sabda pramana. Melalui kesaksian yang disampaikan dalam kitab suci Weda maupun dalam cerita-cerita keagamaan, itu adalah agama pramana. Yang kedua, itu adalah anumana pramana. Nah, seseorang dapat meyakini adanya Tuhan dengan anumana pramana, di mana melalui analisa yang logis dan sistematis ya, terhadap segala sesuatu yang ada di alam semuanya ini. Nah, bila kita melihat adanya contohnya matahari, bulan, bintang maupun planet-planet, semuanya yang ada di bumi ini tentu ada yang menciptakan. Nah, selain menciptakan juga ada yang mengaturnya sehingga ada siang dan malam. Ya, semuanya itu pasti ada yang menciptakan dan mengaturnya. Nah, semua itu tidak mungkin ada tanpa ada yang menciptakan. Nah, pada akhirnya ya timbul kesimpulan bahwa semua itu diciptakan oleh kemahakuasaan ide Sang Hyang Widi-Wasa. Itu adalah anumana pramana. Nah, yang terakhir anak-anak, pratyaksa pramana itu adalah meyakini adanya kebesaran ide Sang Hyang Widi-Wasa melalui mengalami secara langsung. Nah, hal ini dialami oleh Maharsi ya, Maharsi yang menerima wahyu ide Sang Hyang Widi ya, Maharsi atau yogin. Nah, Maharsi ini sudah mempunyai kesucian lahir maupun batin yang sempurna ya. Beliau sudah bebas dari ikatan keduniawian sehingga beliau mampu ya menerima wahyu atau sabda suci dari ide Sang Hyang Widi untuk pedoman sebagai umat agama Hindu. Nah, itu adalah pratyaksa pramana. Nah, anak-anak, untuk pembagian Pancasrada yang lainnya kita akan bahas pada pertemuan berikutnya. Untuk pertemuan hari ini kita akhiri dulu sampai di sini ya. Ibu akhiri dengan menghaturkan Parama Santi. Om Santi 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 Om. Nah, menarik kan ya pembelajaran video yang sudah divideoin oleh Bapak Ibu guru. Kalau nanti anak-anak ada yang belum mengerti, anak-anak bisa pelajari kembali, membuka kembali di channel YouTube Video Pelangi Jimbaran. Nah, sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya dan tetap semangat and bye-bye.